Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani, NIM E1R019059. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman komputer dasar. Kali ini saya akan membahas tentang form yang telah saya buat pada makro Excel. Oke, kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, terdapat beberapa data pada Microsoft Excel ini. Nah, untuk menjalankan form tentu saja kita harus membuka makro Excel terlebih dahulu. Oke, kita tekan edit. Oke, tekan edit. Kita buka user form 1. Oke, kita buka user form 1. Untuk menjalankan form ini tentu saja kita harus menekan run, mengklik run. Oke, sebelum kita menjalankan form ini tentu saja kita harus mengetahui komponen apa saja yang terdapat pada form ini. Oke, yang pertama ada input data mahasiswa. Saya menggunakan komponen label. Untuk NIM, nama, alamat, anak ke, jenis kelamin, agama, hobi, saya menggunakan komponen label. Untuk pengisian NIM, pengisian nama, pengisian alamat, saya menggunakan komponen text box. Untuk pengisian anak ke, saya menggunakan combo box. Untuk pengisian jenis kelamin, saya menggunakan option button. Dan untuk pengisian agama, saya menggunakan list box. Dan untuk pengisian hobi membaca, menulis, atau menonton ini, saya menggunakan komponen text box. Nah, untuk tombol-tombol yang ada di bawah ini, ada tombol login, cari NIM, data, simpan, preview, min, edit, no edit, hapus data, keluar, saya menggunakan tombol komponen command button. Oke, untuk image ini tentu saja saya menggunakan komponen image. Nah, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu input data. Misalnya, sebelum kita menginput data teman-teman, kita harus login terlebih dahulu. Jadi kita login ya. Di sintaks yang telah saya buat, saya telah menuliskan password untuk login. Passwordnya kita tulis di text box yang pertama, yaitu passwordnya adalah sukses. Apakah yang akan terjadi jika kita klik login? Nah, maka muncul oke, Anda berhasil. Oke, kita klik oke ya teman-teman. Nah, kita beralih ke user form 2. Selamat, Anda berhasil. Oke. Nah, dia akan beralih ke user form 1 lagi. Berarti kita dapat menginput nih teman-teman, menginput data-datanya. Jadi, jika kita menginput password yang salah, misalnya FIO misalnya, kita klik login, apakah yang akan terjadi? Nah, maka akan terjadi, maaf Anda tidak punya akses, berarti passwordnya ini salah ya teman-teman. Kita tekan oke. Oke, misalnya kita lanjut ke tombol cari NIM. Cari NIM ini berfungsi untuk mencari data atau menginput data sesuai dengan NIM yang kita input. Kita coba ya, misalnya kita input NIM E1R045. E1R045. Kita coba cari data atau bahwa data-data yang ada di Microsoft Excel ini apakah akan terinput dalam form ini. Kita coba ya teman-teman, cari NIM. Nah, dia akan terinput teman-teman, ada nama Angga, alamat Mataram, anak ke-1, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, hobinya membaca, hobinya menonton juga. Nah, sesuai kan teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya data ini ingin kita simpan nih teman-teman, misalnya kita klik simpan, maka akan muncul data sudah ada. Ini bermaksudkan bahwa data yang yang kita input di sini sudah ada di sini ya teman-teman. Oke. Kita ingin menginput data lain, misalnya data dengan NIM E1R123 misalnya dengan nama Anis misalnya, alamat Mataram, anak ke-2, jenis kelamin perempuan, hobi membaca misalnya. Berarti kita coba klik simpan, apakah dia akan tersimpan di Microsoft Excel ini atau apakah yang akan terjadi. Kita klik simpan. Oke, dia tersimpan ya teman-teman pada baris ke-12. E1R123 Anis Mataram, anak ke-2 Islam, false, dia berjenis kelamin perempuan, bahwa dia memiliki hobi membaca true, menulis false, dan menonton false. Nah, kita beralih ke tombol lainnya. Oke, misalnya data yang kita input tadi ini ingin kita edit nih teman-teman. Kita dapat menggunakan tombol edit. Kita tekan edit, yes. Oke, kita ingin mengedit bahwa dia adalah
Anak ke satu, dia memiliki hobi menulis ya teman-teman, bukan membaca. Berarti ketika kita mengedit, maka tombol simpan tadi berubah menjadi simpan edit. Kita coba ya teman-teman, apakah dia akan berubah. Oke, dia berubah ya teman-teman. Anak ke berubah menjadi satu, dan hobinya berubah menjadi ya menulis, true ya teman-teman. Oke, kita beralih, misalnya data ini mau kita preview nih teman-teman, mau kita lihat dalam satu kertas. Kita tinggal mengklik preview. Apakah data ini mau ditampil dalam preview? Yes. Nah, data ini sudah tampil ya teman-teman dalam preview. Ada NIM E1R123, nama Anis, alamat Mataram, anak ke-1, agama Islam, dan tanggal cetaknya. Oke teman-teman, lanjut. Nah, jika kita mengklik preview tadi, maka akan otomatis user form yang kita gunakan tadi akan minimize ya teman-teman. Kita lanjut, kita kembali ke user form. Kita kembali ke user form dengan mengklik smart. Nah, dari kejadian tadi terlihat bahwa fungsi min ini yaitu untuk meminimaliskan, dan fungsi max ini tombol max ini berfungsi untuk memaksimumkan atau mengembalikan form ke bentuk semula. Oke, kita edit lagi ya teman-teman. Misalnya nih, data-data ini nih sudah benar teman-teman, kita tidak mau mengeditnya lagi, kita tinggal tekan no edit. Nah, kita tidak bisa mengeditnya lagi teman-teman. Oke, kita tekan lagi ya, edit. Misalnya nih teman-teman, kita mau menghapus data ini karena dia bukan mahasiswa lagi nih teman-teman. Kita dapat menggunakan tombol hapus data. Apakah dia akan terhapus pada Microsoft Excel ini? Nah, dia terhapus teman-teman. Oke, dia sudah terhapus ya. Kita kembali ke tombol data. Sebelum kita menggunakan tombol data ini teman-teman, kita harus mengetahui data mana yang ingin kita lihat nih. Data mana yang ingin kita lihat, maka kita kembali ke sintaksnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cari sintaks data. Nah, jika kita ingin melihat data yang dari 9 atau data Maura, kita dapat menulis di sini 9 ya teman-teman. Oke, kita coba run. Oke, kita coba run ya teman-teman. Data ke-9 ada nih E1R290. 1R teman-teman, bukan 1 R290. Cari nih, masukkan datanya, lalu kita lihat datanya dia. Kita lihat data. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, datanya terlihat nih teman-teman. Datanya untuk datanya ini berada pada sheet 3. Oke, kita kembali ke sheet 1 dan kita kembali ke oke. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari tombol login, mempelajari tombol cari name, tombol data, simpan, preview, min, edit, no edit, hapus data. Selanjutnya, apakah ada tombol selain kita mengklik X ini agar kita bisa keluar ya? Bisa sekali. Dengan kita menekan mengklik tombol keluar ini, apa kita bisa keluar. Kita coba ya teman-teman. Oke, kita keluar teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.